Ya, selamat pagi Sobat Sehat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Yon Setiadi di dalam acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waloyo. Sobat Sehat, saat ini kita sedang berada di situasi pandemi COVID-19, di mana seluruh Indonesia bahkan dunia sedang mewabah virus COVID-19 dan berbagai pihak sedang memerangi virus ini dan berusaha untuk virus ini, bagaimana caranya virus ini tidak menyebar semakin luas bahkan bisa menghilang. Dengan adanya wabah virus ini, banyak orang merasakan dampak yang luar biasa, dari anak sekolah harus belajar di rumah, pengusaha dan pedagang yang tidak mampu menghasilkan pemasukan yang seperti hari-hari sebelumnya, dan banyak pegawai-pegawai merasakan adanya pemutusan hubungan kerja. Dan situasi ini semakin membuat kekhawatiran di masyarakat luas. Dan spesial sekali saat pagi hari ini kita akan membahas sama-sama di dalam acara Prognosa ini, kita mengambil tema Happy di Tengah Pandemi. Baik, sudah hadir bersama saya Bapak Arilantono Hangladeni SSI dari Sosiopastoral Rumah Sakit Panti Waloyo. Selamat pagi Pak Deni. Selamat pagi. Baik, Pak, kita berbicara tentang happy ya Pak ya. Ini sangat sulit sih sepertinya kalau kita berbicara soal happy di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kekhawatiran virus yang semakin menyebar ini ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak yang kekhawatiran yang menyebar di masyarakat saat ini, yang dirasakan oleh masyarakat saat ini, apa aja sih kekhawatiran yang ada di masyarakat itu? Oke, yang pertama masalah kesehatan. Banyak orang takut tertular toh. Makanya di mana-mana kita bisa melihat banyak orang pakai masker. Ada kecemasan di sana. Kemudian sosial. Kita kehilangan rutinitas. Yang biasanya setiap hari kita bekerja, kemudian ada hashtag di rumah saja, kan? Jadi kita hanya kumpul di rumah bersama dengan orang-orang yang ada di rumah. Yang kemudian kita juga ada social distancing. Ya. Dulu kita bersalaman. Sekarang nggak boleh bersalaman. Cukup begini saja ya. Itu pun tidak mudah membiasakan untuk tidak bersalaman. Gitu ya. Lalu kemudian ada muncul ketidakpercayaan. Kita bisa melihat bagaimana ada kasus perawat yang pulang ke kos tapi disuruh tidak ada di kos itu lagi gitu ya, karena takut orang-orang di kos ketularan gitu, tertular. Jadi ada rasa ketidakpercayaan. Terus ada kebutuhan, di mana sekarang orang khawatir gimana makan ke depan gitu ya. Bagaimana dia bisa bekerja ke depan, akhirnya berdampak apa? Pada kehidupan, dia ekonomi. Ya kan, orang jadi nggak bekerja, tidak bisa bekerja. Lalu kemudian banyak yang tadi Mas Yon katakan di PHK gitu ya. Jadi ada permasalahan ekonomi. Jadi keseluruhan sisi-sisi hidup manusia kena di sana. Begitu Mas. Baik, kita mengundang untuk Sobat Sehat dimanapun berada untuk bisa beratensi bersama saya dan Pak Deni nanti untuk gimana kita bisa lebih happy gitu ya Pak ya. Melalui kolom komentar di bawah ini, mari Sobat Sehat bisa bertanya-tanya tentang bagaimana kita bisa merasa lebih happy di tengah-tengah kekhawatiran yang telah menimpa kita saat ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan support untuk Rumah Sakit Panti Waloyo untuk bisa melakukan tindakan dan membantu orang-orang yang para medis untuk kita bisa bekerja lebih baik lagi untuk melawan COVID-19 ini. Dan untuk akses Instagram ini dapat diakses 24 jam ke depan, dan jangan lupa untuk mengunjungi di channel YouTube RS Panti Waloyo. Baik, Pak Deni, siapa saja Pak yang berpotensi untuk mengalami kekhawatiran ini? Ya, tentu orang-orang yang pasien-pasien yang dinyatakan positif COVID tentunya. Yang tentunya itu ya, gitu ya. Yang kedua, pasien yang diduga ada ODP, ada PDP ya. Berdasarkan pada pengalaman kami, mereka merasakan ketakutan, merasakan kesendirian karena ada di ruang isolasi sendiri tanpa keluarga yang mendampingi mereka, gitu. Oleh karena itu tidak jarang mereka ada rasa menolak kenyataan, kemudian bertanya kenapa ini aku harus mengalami hal ini gitu. Yang ketiga adalah pasti orang-orang yang ada di sekitar mereka ya.
dari bapak, ibu, anak, pasti mereka juga mengalami kekhawatiran, gitu ya, takut tertular, kemudian stigma di masyarakat, gitu ya, itu menjadi kekhawatiran mereka. Yang ketiga adalah orang yang menghadapi langsung siapa? Tim medis. Baik. Ya, dokter, perawat, mereka double. Ya, selain mereka harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka ada takut tertular kemudian mereka juga takut ketika pulang mereka membawa virus dan menulari anak, suami, istri. Kemudian mereka juga mengalami kekhawatiran dalam hal kesejahteraannya. Bagaimana saya bisa melayani dengan damai, bagaimana kehidupan anak dan istri dan suami misal, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Kemudian juga orang-orang di dalam kehidupan di sosial di kampung itu juga mulai kan khawatir kan ya. Mereka khawatir kalau ada orang datang baru, wah mereka takut. Apalagi sekarang udah di mudik aja udah dilarang gitu ya, Pak, ya. Salah satu mungkin kekhawatiran dari masyarakat sekitar ya untuk antara mudik dan pulang kampung gitu ya. Saya nggak tahu itu yang benar yang mana. Baik. Itu yang mereka rasakan. Berarti yang yang merasa khawatir itu justru dari petugas medisnya ya Pak ya? Karena kita sendiri merasakan petugas medis sangat rentan ya, paling garda terdepan gitu ya Pak ya. Gini Pak, kalau sekarang kita lihat banyak orang di PHK Pak. Bahkan dari para narapidana mendapatkan asimilasi karena dianggap nanti dapat menyebarkan virus kalau mereka tetap bertahan di sana begitu. Nah, ini kan semakin memicu kekhawatiran dari masyarakat Pak. Betul sekali. Gimana kita menyikapinya itu Pak? Iya. Yang pertama kita harus ada dalam kondisi ayem dulu ya. Artinya kita berpikir yang baik ya. Kita tidak mudah kemerungsung ya. Hal kita melihat sesuatu dalam hal yang negatif itu jangan ya. Jadi kita melihat apa yang dilakukan semuanya ada dalam satu rancangan yang oke. Yang baik. Nah, seringkali kita kan selalu suuzon ya, ya kan, kita selalu berpikir buruk. Nah ini coba untuk diminimalkan, harus berpikir positif atas setiap apa yang ada dalam lingkungan kita, gitu, berpikir yang baik, yang positif. Gitu. Baik, sebelum kita lanjut mungkin ada yang sudah bertanya kita jawab dulu ya Pak ya. Dari @arindawedinia, kadang kalau baca berita jadi semakin cemas dengan kondisi sekarang. Stop baca berita, apakah boleh? Soalnya kita jadi nggak update Pak. Boleh. Kalau kita baca semakin cemas, tapi kalau nggak baca kita nggak update nih. Gimana ini solusinya? Boleh, tapi harus mencari informasi yang up to date, yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena dengan informasi yang dapat dipercaya bisa saja kita mendapatkan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita, gitu. Sehingga kita tidak lagi mudah memikirkan hal buruk, kita justru lebih enak, lebih slow, lebih ini yang harus saya lakukan untuk menjaga situasi ini, diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, gitu. Jadi harus selektif gitu ya. Selektif. Baik, kita sudah membahas tentang siapa saja yang merasa terdampak dari adanya COVID ini ya Pak ya, siapa saja yang mengalami kekhawatiran. Lantas bagaimana Pak caranya agar kita tetap bisa tenang sih? Ini sepertinya kalau misalnya kita berbicara merasakan happy, merasakan tenang di tengah-tengah kondisi yang menghimit ini, banyak orang, wah ini cuma teori aja nih. Gimana pelaksanaannya nih Pak? Iya, emang nggak mudah ya. Tapi yang coba saya mau menginformasikan yang pertama adalah mengungkapkan perasaan itu penting. Wah, curhat gitu ya Pak? Aduh. Gitu. Jadi kita harus curhat gitu ya. Jadi perasaan di dalam kecemasan ya, di tengah kondisi ini, kita perlu mengungkapkan perasaan itu kepada orang-orang, misalnya saudara-saudara kita perlu omong. Jadi butuh satu relasi, satu hubungan yang jauh lebih baik.
Mungkin dulu banyak keterpisahan karena sibuk bekerja dan sebagainya. Sekarang justru lebih dipererat lagi. Justru itu dari sisi positifnya dari untuk bekerja di rumah tadi ya Pak Iya, ya? iya, Mungkin ya? betul. Iya. Baik, Jadi baik, kita perlu mengungkapkan perasaan. Ketika kita cemas ya kita jujur saja, saya cemas. Lalu kita cerita apa yang kita takutkan, kita khawatirkan, kita ungkapkan itu. Yang kedua adalah terapkan pola hidup sehat. Ya kan? Mungkin dulu sebelum ada virus corona ini, kehidupan kita mungkin santai, tidak begitu memperhatikan pola hidup sehat. Tapi sekarang kita perlu memperhatikan pola hidup sehat. Istirahat yang cukup, ya. Baik. Kemudian asupan yang kita ini harus baik, ya. Kemudian juga berolahraga, ya, Mas Yon. Seringkali saya lihat fitness di rumah aja gitu ya. Itu untuk bisa menjaga kesehatan betul, ya Pak betul. Itu penting. Karena dengan tubuh yang sehat, daya kesehatan kita dapat baik, ya. Yang kemudian cari informasi yang tadi saya sudah katakan. Cari informasi yang akurat gitu agar kita dapat solusi-solusi yang baik. Kemudian ciptakan kegiatan yang positif. Nah, ya. Yang suka musik boleh dengerin musik. Ya toh, apapun itu. Ya. Ya, yang suka jazz, zaman dengan lagu jazz, silakan dengarkan jazz. Ya, lagu pop silakan coba dengarkan lagu pop, ya. Yang suka lagu dangdut, silakan dengarkan dangdut, ya. Lakukan apa yang membuat kita merasa nyaman, gitu ya. Lalu kemudian berpikir plus, positif, itu penting, ya. Misalnya ada pengalaman, wah saya takut nih kalau perawat ya, ditaruh di ruang isolasi nih, gimana nih saya takut tertular. Ubah cara kita melihat itu. Misalnya, oh saya dianggap bisa bertugas di sana. Jadi perasaan takut di awal diubah menjadi, oh saya dipandang mampu untuk bekerja di sana. Baik. Begitu. Jadi selalu memberikan kata-kata yang baik untuk diri kita sendiri, gitu ya. Dan seringkali yang terjadi kan kita seringkali menolak, memprotes diri kita. Ya. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Nah sekarang diubah cara pandangnya, memberikan kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik untuk diri kita sendiri. Ya. Mencintai diri sendiri ya, dengan memberikan kata-kata yang positif. Yang keenam, bersyukur. Bersyukur. Ya. Sepertinya simpel tapi agak susah ya Pak ya? Itu bisa dilakukan misalnya setiap pagi kita menarik nafas. Rasakan udara yang masuk dalam hidung, keluar dari mulut, dan rasakan aku bersyukur bisa bernafas di hari ini. Mungkin kita jarang melakukannya ya. Bangun tidur kita langsung melakukan aktivitas, betul? Betul. Ya. Termasuk saya Pak. Coba bangun tidur, diam dulu, rasakan setiap udara yang masuk dan keluar dalam tubuh kita dan ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, aku masih bisa bernafas. Kemudian gerakkan tangan kita, ucapkan syukur Tuhan, aku bisa menggerakkan tanganku. Kemudian ketika aku berdiri, terima kasih Tuhan, aku bisa menggerakkan seluruh tubuhku. Bersyukur. Itu akan membantu kita ada dalam situasi yang enak, yang nyaman. Kemudian meningkatkan spiritualitas. Kita semua pribadi yang beragama, gitu ya. Artinya membangun kedekatan dengan Tuhan itu jadi penting. Jadi berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bahwa ada sesuatu yang lebih berkuasa dari virus ini, begitu. Sehingga kita akan merasa nyaman, merasa damai karena Tuhan nggak akan pernah merasa kita tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Baik, sangat ini sekali ya Pak ya. Sepertinya kalau Sobat Sehat merasakan itu simple. Tapi kok ini bisa dilakukan dengan, kalau misalnya kita mau melakukan dengan sehari-hari dengan rutin gitu Pak, Pak ya, itu mungkin akan memberikan dampak yang positif gitu ya Pak ya. Tapi dari kita semua mungkin
melalaikan itu. Betul. Gitu ya Pak Betul. ya. Baik, kita masih mengundang untuk Sobat Sehat dimanapun berada untuk bisa beratensi bersama kami. Mungkin Sobat Sehat merasakan gimana sih kok aku ini terlalu cemas gitu. Aku takut bertemu dengan orang atau nanti gimana ke depannya. Mungkin bisa bertanya kepada kami. Nanti Pak Denny akan bisa menjelaskan untuk gimana caranya untuk bisa keluar dari kecemasan itu tadi. Poin pertama adalah positif ya Pak ya? Positif, berpikir positif. Positif, karena positif itu akan memberikan dampak yang luar biasa ya? Dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Baik. Lantas kita nggak ngerti nih Pak sampai kapan kondisi ini akan berjalan begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Pasti banyak orang tua, banyak masyarakat luas itu akan semakin merasa khawatir gitu, merasa khawatir akan kehidupannya. Minimal Betul. Besok saya mau makan apa nih kalau misalnya saya di PHK, saya nggak ada penghasilan, gitu Pak. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa, kalau kita mampu, untuk bisa menolong orang-orang di sekitar itu Pak, untuk bisa, ayo kita bisa sama-sama bisa nih, bisa untuk move on dari kondisi ini, atau kita bisa membantu mereka seperti apa? Yang pertama adalah memiliki pikiran harapan, optimis. Ketika harapan itu ada masa depan. Gitu. Tapi ketika kita nggak punya harapan ya habislah masa depan kita. Jadi intinya optimis, ada harapan bahwa ke depan itu ada sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan, yang kita rasakan. Yang kedua, hindari kita merasa semuanya saya, apa-apa saya merasa ada dalam kesendirian. Ini dihindari. Saya bekerja cuma saya sendiri. Nah, ini dihindari. Kenapa? Karena ini akan menghambat harapan, menghambat sisi semangat kita. Ya. Karena kita merasa tidak berdaya, merasa terzolimi begitu. Kan begitu. Ya. Kenapa saya yang sangat menderita begitu ya? Kenapa harus saya? Seperti mengasihani diri sendiri. Iya, betul. Ini harus dihindari ya. Karena kita perlu melihat bahwa yang merasakan nggak hanya saya itu, semua orang merasakan hal yang sama gitu ya. Pernah suatu ketika saya bertemu dengan klien, kemudian kenapa saya ya? Saya harus menjawab, apa betul hanya ibu yang merasakan itu? Bagaimana dengan perawat? Bagaimana dengan dokter? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar itu? Artinya ini merupakan satu masalah bersama, gitu ya maksudnya. Iya. Masalah bersama. Betul. Artinya kita sama-sama berjuang gitu. Jadi kita tidak sendiri. Ya. Kita tidak sendiri. Ini penting. Sehingga ketika kita berjuang, kita merasakan ada orang yang sama, senasib sepenanggungan yang sama, maka di situ ada harapan. Ya. Lalu kemudian kita bisa move on, kita nggak menyalahkan siapapun. Gitu. Nah, repotnya adalah kita seringkali harapan itu terhalang karena kita mencari wedhus ireng, Mas. Kambing hitam. Wedhus ireng. Iya. Ya, mencari kambing hitam. Siapa sih yang salah? Gitu. Akhirnya itu menghambat bahwa kita punya sesuatu dalam diri kita untuk do something, untuk melakukan sesuatu, gitu. Nah, saya bersyukur dari situasi ini kita bisa melihat bagaimana orang itu memperlihatkan rasa welas asih terhadap sesama. Itu kan? Orang mulai berbagi satu dengan yang lain. Ini luar biasa. Ini sebetulnya satu sifat menurut saya itu sudah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sikap welas asih, dan sisi positif dari ini semua, sisi welas asih dalam setiap ini keluar. Dalam diri manusia ini keluar. Begitu. Baik, kita jawab pertanyaan Pak dari kedainya Mbok D. Bagaimana kalau kita hobinya traveling atau nge-mall nih Pak? Kan lagi nggak bisa kemana-mana Pak. Waduh, ini mall sudah banyak yang tutup ini Pak ya. Atau traveling sudah dibatasi, nggak boleh masuk ke dalam salah satu kota begitu. Oke. Ya. Apakah ini bisa dikatakan sebuah kekhawatiran Pak? Oh, bisa bagi yang hobi, bagi yang hobi traveling, ya bisa jadi ya. Ya. Tetapi apakah hanya itu? Ya, apakah tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan? Misalnya,
melihat hal-hal di kota lain. Ada video toh, nah, ada video kita bisa, oh ternyata di sana ada sesuatu yang belum pernah, ya saya ke sana belum pernah begitu. Kemudian ada mimpi, ada harapan. Oke, besok setelah ini saya mungkin bisa ke sana. Berarti di masa-masa ini apa yang saya lakukan? Nabung dulu. Ada gitu. Ada sih positifnya di situ toh. Ya, jadi bersabar dulu begitu untuk nggak nge-mall, untuk nggak traveling. Tapi apa yang diimpikan itu bisa menjadi harapan ke depan. Oh iya, saya mau ke Prancis, wah, saya mau ke Eropa misalnya. Oke, direm dulu. Tapi itu tetaplah jadi mimpi, jadi harapan. Oke, berarti sekarang apa yang harus saya lakukan? Oke, tak nabung dulu. Baik. Baik, cukup menarik ya Pak ya, bagaimana kita bisa happy gitu. Sebenarnya banyak hal positif yang bisa diambil dari dengan adanya wabah seperti ini ya Pak ya. Misalkan kita bekerja di rumah, sisi positifnya kita bisa berkumpul dengan keluarga, begitu ya Pak ya. Seperti tadi, nggak bisa traveling, sisi positifnya kita bisa nabung bisa nabung dengan nanti kalau misalnya dengan wabah ini sudah selesai, kita bisa berpos-pos diri untuk bisa traveling bisa lagi, menikmati tempat-tempat yang kita impikan dan begitu. Baik, terakhir nih Pak, ada tipsnya untuk sobat sehat dimanapun berada ini untuk bisa stay positif Pak. Hal-hal simple yang bisa dilakukan atau hal-hal rutin yang bisa dikerjakan di rumah untuk daripada kita berpikiran negatif, lebih baik berpikiran positif, itu seperti apa Pak? Oke, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ketika kita bangun tidur, seperti tadi yang saya lakukan, relaksasi dengan olah rasa, olah nafas, ya. Rasakan setiap aliran nafas yang masuk di dalam tubuh kita. Ya Pak ya. Ya, ucap syukur bahwa hari ini aku bisa bernafas. Ucap syukur bahwa hari ini aku bisa menggerakkan tubuh ini. Jadi bangun tidur jangan langsung beraktivitas, diam sejenak. Lalu kemudian lihat anak-anak, lihat istri, lihat suami. Ya, yang mungkin selama ini kita jarang berjumpa karena kesibukan. Sekarang aku bisa berkumpul. Nah, yang kedua hal yang bisa kita lakukan adalah menulis hal-hal yang dapat kita syukuri di hari ini. Pernahkah kita melakukannya? Sepertinya sangat jarang Pak. Sangat jarang. Hal yang simpel, tulislah hal-hal yang kita syukuri di hari ini. Ya. Lalu kemudian kalau ada orang membantu kita, ucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita. Atau ketika kita berlebihan, mari kita membantu orang yang berkekurangan. Kenapa? Kalau kita membantu orang yang berkekurangan, orangnya bahagia, kita melihat orang itu bahagia, kita juga ikut bahagia. Jadi justru jangan pelit. Kan lebih baik memberi daripada menerima. Oke. Gitu ya. Siap. Kemudian lakukan hal-hal yang positif yang tadi saya katakan tadi. Ya, apa hobinya? Sudah lakukan. Itu hal-hal yang menurut saya bisa kita kerjakan di setiap hari. Tetapi itu memang harus rutin. Itu dilakukan terus. Menerus. Oke, harus rutin gitu ya Pak ya. Karena ketika kita berbahagia, bagi saya orang yang berbahagia adalah yang pertama orang yang menikmati, ya, dan orang yang mensyukuri semua yang ada pada dirinya, gitu ya. Kalau dia mensyukuri, dia akan menikmati. Ya, jadi orang yang menikmati, orang yang mensyukuri, dia akan bahagia kok. Betul kan? Betul. Punya istri, nggak mensyukuri, nggak menikmati, bahagia nggak? Nggak mungkin bahagia, ya kan? Makan sama tempe, dia nggak mensyukuri, dia nggak menikmati, ya dia nggak bahagia. Jadi kalau kita mau bahagia, maka nikmati keadaan ini, syukuri keadaan ini. Oke, kunci utamanya adalah bersyukur ya Pak ya. Bersyukur karena bersyukur itu kita bisa mengubah dari sisi positif kita, dari tubuh kita juga merasa lebih sehat gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Denny untuk pembahasan kita yang sangat menarik ini, karena kekhawatiran masyarakat ini kita bisa mengubah mindset masyarakat untuk kita bisa lebih berpositif lagi. Baik, terima kasih kepada sobat sehat dimanapun berada untuk yang telah beratensi dan
berbincang-bincang bersama Pak Denny tentunya di live Instagram ini di program Prognosa, program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan akses Instagram ini dapat dilihat selama 24 jam ke depan, dan jangan lupa mengunjungi di channel YouTube Rumah Sakit Panti Waluyo. Sampai jumpa di program Prognosa berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.